The second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy, so the plane moved on to Nagasaki. Bom atom mengakhiri mimpi Kaisar Jepang Hirohito untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Jepang kalah telak, dan janji-janji kemerdekaan yang diberikan Jepang untuk Indonesia hanya akan tinggal janji. Pada tanggal 7 bulan 9, 2019, Dai Nippon Teikoku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Pada hari itu, Paduka Tuan Yamamoto, Gamubucho, mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. Inilah latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda berpikir cepat dan ingin segera memerdekakan diri tanpa melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang. Para pemuda yakin bahwa Jepang akan ingkar janji dan pada akhirnya memang terbukti. Sebelum berita kekalahan Jepang tersebar ke dunia, Marsekal Terauchi, pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, mengundang Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat ke Dalat, Vietnam. Mereka bertemu pada 12 Agustus 1945. Pada ketiganya, militer Dai Nippon menyarankan agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan setidaknya tanggal 24 Agustus 1945. Sekembalinya ke Indonesia, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat itu sebagai tipu muslihat Jepang, karena sebenarnya Jepang telah menyerah pada sekutu. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan menurutnya jika proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan saat itu juga akan dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika pejuang Indonesia belum siap. Sejalan dengan Sultan Syahrir, golongan muda yang tergabung dalam kelompok Menteng 31 juga menuntut agar proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin. Setelah berdiskusi dengan Tan Malaka, golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Adam Malik, Sayuti Melik, dan yang lainnya berinisiatif menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka meminta Soekarno-Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan, dan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Garis takdir memang memihak kepada republik ini. Andai saja peristiwa Rengas Dengklok tidak terjadi, mungkin saja proklamasi bukan tanggal 17 Agustus tahun 45. Atau mungkin saja kedaulatan kita kembali ke Belanda lewat sekutu, karena pada saat menyatakan kekalahan 14 Agustus di atas kapal Missouri, salah satu perjanjiannya adalah Jepang harus mengembalikan kekuasaan di Indonesia kepada penjajah lama. Untunglah Jenderal MacArthur, si pemimpin tertinggi sekutu ini, terlampau euforia akan kemenangannya di Perang Pasifik, sehingga mereka terlambat masuk ke Indonesia. Hal ini membuat Jenderal Philip Christison, pemimpin militer Inggris, jengkel dan menyalahkan MacArthur. Karena keterlambatannya, maka Indonesia bisa secara cepat memproklamirkan kemerdekaannya. De Engelse generaal Sir Philip Christison geeft zijn mening over de reden waarom alles en iedereen op MacArthur moest wachten. Megalomania. Yes, megalomania. And of course the result was that we were 16 to 18 days late in getting into Batavia. And had we got in there perhaps 18 days earlier, things might have gone very differently. Bayangkan bagaimana kalau peristiwa Rengas Dengklok tidak pernah terjadi. Nah, ini adalah Tugu Kebulatan Tekad yang dulunya adalah tangsi militer, tangsi tentara peta, di mana Bung Karno dan Bung Hatta ketika diculik oleh golongan muda pertama kali dibawa ke sini. Nah, dulunya ini adalah tangsi militer tuh masih berbentuk rumah penduduk di sini. Nah, jadi pertanyaannya kenapa Rengas Dengklok yang dipilih para golongan muda untuk menculik Soekarno dan Hatta ke sini? Karena waktu itu, pada saat itu di Rengas Dengklok ini ada dua kompi tentara peta yang dipimpin oleh Setiadi dan Subeno. Kedua orang ini perwira peta yang terpelajar. Dua-duanya
bekas mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia waktu itu ya. Nah, karena pemikiran para tentara peta ini sejalan dengan para golongan muda, akhirnya diputuskan Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke sini, dijemput ke sini, disembunyikan di sini supaya Jepang tidak bisa menemukan mereka. Dan kalau terjadi apa-apa, tentara peta di sini cukup kuat. Kemudian kenapa lagi Rengas Dengklok yang dipilih? Karena posisi Rengas Dengklok tidak terlalu jauh dari Jakarta dan tidak juga di jalan utama Jakarta Cirebon. Kemudian juga ada Sungai Citarum yang bisa menjadi lokasi evakuasi ya kalau misalnya tiba-tiba Bung Karno dan Bung Hatta dikejar oleh Jepang. Nah, mungkin itu pertimbangan kenapa Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, setelah dari markas peta ini, para golongan muda ini, Pak Khairul Saleh, Sukarni, dan kawan-kawan berpikir ini kayaknya nggak terlalu aman karena mencolok ya, markas peta itu mencolok. Kemudian Bung Karno dan Bung Hatta dibawalah ke rumah Rengas Dengklok itu. Ya, hari ini di bulan Agustus kita berkunjung ke situs penting detik-detik proklamasi Indonesia. Situs ini adalah rumah di mana Bung Karno dan Bung Hatta sempat diculik dan diasingkan oleh golongan muda. Waktu itu ada Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan lain-lain yang meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Nah, saat itu ada pertentangan antara golongan tua dan golongan muda. Nah, golongan tua waktu itu masih ingin kemerdekaan lewat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang waktu itu dipimpin oleh Bung Karno sendiri. Nah, golongan muda karena mendengar bahwa Jepang telah kalah dan telah menyerah kepada sekutu, ingin cepat-cepat kemerdekaan ini cepat-cepat diproklamirkan gitu. Sementara Bung Karno sendiri berpikir waktu itu jika kita proklamirkan dengan tergesa-gesa mungkin bakal ada ada risiko yang besar karena Jepang masih kuat waktu itu meskipun belum dilucuti. Nah, tapi akhirnya Bung Karno dibawa ke sini sekitar waktu itu tanggal 16 Bung Karno dijemput ke sini, dijemput di sini, berdiskusi di sini. Nah, golongan muda ini sebelum menjemput Bung Karno, Khairul Saleh, Wikana sempat berdiskusi dengan Tan Malaka, berdiskusi seperti apa ini bagusnya. Nah, Tan Malaka memberi saran agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan karena memang Jepang sudah kalah. Pada 6 Agustus Hiroshima dibom, kemudian Nagasaki dibom. Nah, 14 Agustus mereka menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Nah, inilah saat yang tepat sebenarnya. Rumah inilah yang menjadi saksi sejarah dan menjadi bidan lahirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Pada subuh 16 Agustus 1945, Bung Karno juga Bung Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Bung Karno didampingi istrinya Fatmawati dan anak mereka Guntur yang belum genap setahun. Awalnya mereka ditempatkan di markas peta, namun demi keamanan akhirnya dipindahkan ke rumah penduduk. Rumah yang disinggahi Bung Karno dan Bung Hatta ini milik seorang petani keturunan Tionghoa bernama Jiao Qisiong. Kini rumah ini dirawat dan dijaga oleh generasi ketiga Jiao Qisiong, Yanto Jauhari. Jiao Qisiong lahir sekitar tahun 1880 di Desa Pacing, Sambo, Karawang. Menurut penuturan Pak Yanto, rumah ini dibangun kakeknya pada tahun 1921
Artinya rumah tersebut telah berusia sekitar 101 tahun saat ini. Namun lokasi rumah saat ini sekarang sudah tidak lagi berada di posisi asli saat Bung Karno dan Bung Hatta menyinggahi rumah ini. Dulunya rumah ini tepat berada di tepi Sungai Citarum. Namun karena abrasi, pada tahun 1957 si empunya rumah memindahkannya ke lokasi yang saat ini berada. Sebagian perabotan dan juga bagian rumah masih dipertahankan sesuai dengan aslinya. Ranjang yang dipakai Bung Karno juga masih asli. Demikian juga dengan ranjang Bung Hatta. Hanya kasur dan beberapa perabotan seperti cangkir dan gelas-gelas yang pernah digunakan para proklamator itu telah dipindahkan ke Museum Militer Siliwangi di Bandung. Lantai tegel keramik bagian dalam juga masih asli, sementara yang bagian luar adalah replika. Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Aji juga pernah memberi piagam penghargaan kepada si empunya rumah sebagai tanda penghargaan negara atas andil Jeo Kisyong dalam sejarah kemerdekaan bangsa. Bagian serambi dan bagian depan rumah, menurut Pak Yanto 100% masih sesuai dengan penampakan aslinya. Sementara Pak Yanto sendiri menempati bagian belakang rumah ini. Dari pajangan foto-foto di ruang utama rumah ini, nampak terpajang foto-foto orang penting yang pernah berkunjung ke sini. Di dalam rumah terpajang banyak foto-foto Bung Karno dan Bung Hatta. Sejak tahun 65 dan pada masa Orde Baru, foto-foto Bung Karno dan Bung Hatta tidak dipajang dan disembunyikan di loteng oleh pemilik rumah. Sejak Gus Dur menjadi presiden, barulah foto-foto itu mulai dipasang kembali hingga saat ini.